Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, jumpa lagi dalam podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Nah, pada pertemuan kali ini saya sudah membawa alat jangka mikrometer, teman-teman. Dan di sini sudah ada alat-alat perkakas lainnya atau alat-alat laboratorium, di mana kita sedang berada di Laboratorium Fisika SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Tentunya seperti biasa kita ditemani oleh narasumber yang akan menemani saya. Nah, di samping kanan saya sudah ada narasumber bernama Bapak Indra Budi Setiawan, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Indra. Alhamdulillah, sehat ya Pak Indra kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan beliaulah Bapak Indra Budi Setiawan, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah Pak Indra, kita ini sedang berada di podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta nih Pak. Siap. Dan kita saat ini juga sedang berada dalam kondisi milad SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ke-74. Kita juga dalam perayaan milad ingin menambah wawasan kita nih Pak tentang edukasi mata pelajaran fisika Pak. Nah kawan-kawan semuanya, beliaulah Bapak Indra yang mengampu mata pelajaran fisika, dan nantinya kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang pentingnya mencintai fisika Pak. Nah Pak Indra, sebelum kita masuk dalam tema yang sudah kita bahas, kira-kira boleh tanya-tanya nggak nih Pak Indra? Boleh. Ya, kesibukannya apa toh Pak Indra ini selain mengajar nih Pak Indra? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk di rumah karena baru main dengan anak pertama yang sedang lucu-lucunya. Alhamdulillah sudah jadi ayah teman-teman. Alhamdulillah, mohon doanya untuk teman-teman Iya. semuanya, semoga soleh. Amin. Putra. Nah selain mungkin sibuk di rumah, di sekolah, mungkin adakah tugas tambahan Pak di sekolah nih Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2023-2024 itu dapat tambahan tugas di staf pengadaan di sarana prasarana ya, terkait dengan gedung dan lain-lain. Iya, gitu, jadi perawatan-perawatan bahkan di laboratorium juga Bapak handle ya nih Pak ya. Betul, Semoga sehat selalu ya Pak ya. Nanti kalau ada yang bocor-bocor saya boleh tanya nih Pak Indra. Pak ini wastafelnya bocor. Bisa, nanti langsung kontak di bawah di sini. Ya ini dia ya kawan-kawan semuanya, teman-teman, wajahnya Pak Indra bisa direkam. Kalau misalnya AC rusak bisa hubungi Pak Indra. Atau yang pengen butuh apa baru, butuh barang baru. Siap Pak Indra, terima kasih dari sarana prasarana pengadaan ya Pak ya. Betul. Nah Pak Indra, selain sibuk sebagai orang tua, guru di sekolah, bahkan di staf sarana prasarana, tentunya Pak Indra juga fokus untuk mengajar ya Pak ya. Nah Pak Indra, ini kan kita dengar-dengar nih generasi saat ini sering dicuplik generasi stroberi nih Pak. Katanya generasi stroberi ini adalah generasi ciamik, akan tetapi agak sedikit alergi dengan mata pelajaran hitung-hitungan nih kawan-kawan. Nah mungkin dari Pak Indra bisa memberikan suatu wacana mungkin Pak Indra, bagaimana sih untuk generasi kali ini untuk bisa mencintai khususnya mata pelajaran fisika, karena fisika ini unik ya kawan-kawan. Dari mulai benda gerak dikit aja dihitung, benda jatuh dihitung. Ya lama-lama kita bernafas ini kecepatannya nafas kita habis tuh bisa dihitung nih. Memang gitu. Nah mungkin Pak Indra bisa ngasih wawasan nih buat kawan-kawan SMA MUHI yang berada di rumah. Ya, terkait dengan menyukai fisika ya Pak Isan ya. Dulu ketika masuk kuliah itu juga awal-awal belum menemukan nih. Oh pernah mengalami fase seperti itu? Fase seperti itu. Karena SMA pun fisika nilainya tidak bagus-bagus sama. Tetapi gitu. Ternyata masuknya alhamdulillah di pendidikan fisika, di UNS. Ternyata senang dengan fisika itu muncul setelah mengenal. Fisika itu ternyata tidak hanya tentang rumus-rumus. Ternyata ini tuh fisika ya, seru juga ya. Ada kata seru nih kawan-kawan. Berarti menyenangkan nih Pak. Sangat senang ternyata. Boleh Pak dibagikan dong Pak pengalamannya nih Pak. Pak Isan kalau diinjak sepatu orang, diinjaknya pakai sepatunya punyanya cowok yang flat,
atau punyanya ibu-ibu yang pakai heels kecil itu. Sakitnya atau gimana? Sakit yang mana kira? Oh, yang ibu-ibu dong Pak, kan tajam Pak. Nah, karena kecil ya ujungnya, itu fisika. Itu terkait dengan tekanan, itu ada rumusnya ini. P sama Bapak, ini saya tuliskan ya. Nah ini rumusnya, ini rumus tekanan ini. P, jadi pressure tekanan dari kanal luasnya yang buat nginjak itu, high heels itu kecil, karena ini kecil makanya pressure-nya besar. Seperti halnya kalau kita jadi dokter, dokter. Kalau mau nyuntik itu, mau ngasih infus, pasti jarumnya tajam ya, bukan seperti spidol. Ini nggak masuk nanti. Ini karena ada fisikanya juga, karena ujung yang sangat kecil, ini nanti pressure-nya lebih besar lagi. Kalau lebih besar, lebih mudah untuk merusak tubuh, untuk mencoblos ya maksudnya untuk dokter. Jadi ada friksinya di situ nanti. Ini roket, kenapa ujung roket juga lincip-lincip ini? Kalau tumpul nanti nggak gerak-gerak dia susah, karena kecepatannya terhalang. Kalau gini kan, karena kecil aerodinamisnya juga bagus begitu. Nah itu fisika. Nah saya tuh senang fisika setelah mengenal, memang ya, karena katanya kan kalau mau suka atau mau intens itu harus ta'aruf dulu Nah proses mengenal fisika itu memang pelan-pelan. Dari rumus ini juga ternyata ini hikmahnya juga besar, ini tekanan itu. Gaya hidup kita sekarang ini yang katanya generasi apa Pak Isan? Strawberry, lihat HP sana baru, pengen beli laptopnya sekarang, beli. Itu tentang gaya hidup, bajunya, kaosnya itu mereknya apa itu, terus beli. Nah, gaya hidup sekarang ini kalau ini terlalu besar, tidak diimbangi dengan wawasan kita yang luas, lapang dada, menerima keadaan, itu nanti tekanan hidupnya berat Pak Isan. Jadi stres itu ternyata rumusnya di sini Pak Isan. Fisika ini. Makna hidup ada di fisika Pak. Nah mulai dari tahu ini saya terus fisika itu keren ternyata ya. Ternyata tidak hanya hitung-hitungan di sekitar kita itu fisika, bahkan hikmah-hikmah itu kita bisa ambil dari fisika. Stres kita itu ya karena gaya hidup kita terlalu besar, berlebihan. Makanya stres, tekanan hidupnya besar. Tapi kalau gaya hidupnya kita biasa-biasa saja, tapi kita juga jadi orang yang berwawasan luas, ini kan luas ya, berwawasan luas, hati kita itu lapang dada begitu, nanti pressure-nya kecil, kita menikmati hidup begitu. Ini menarik nih kawan-kawan dan teman-teman yang di rumah. Jadi kita juga bisa mengambil dimensi lain selain hitung-hitungan, pengukuran, tapi juga suatu nilai lain yang kita ambil ya. Dan itu justru malah terjawab hal-hal yang sekiranya itu terhambat oleh semacam perasaan, diksi, ternyata bisa dihitung oleh fisika ya, bahwa kita tuh susahnya apa sih, nah, ternyata ada rumus seperti itu ya Pak ya, dan terjawab teman-teman semua. Nah teman-teman atau kawan-kawan, tentunya dalam dunia fisika ini Pak ya, adakah manfaat lain nih Pak? Manfaat lain yang tentunya kawan-kawan SMA MUI bisa mereka serap, seperti kita itu ingat dalam proses kehidupan kan pasti ya, ada mungkin kita naik kendaraan nih Pak nih, kita itu kadang ngerem, terus kita main bola basket nih Pak, kok saya ngelempar bola nggak masuk-masuk. Nah pasti ada selain intuisi yang kadang-kadang diberikan itu, intuisinya harus dilatih. Tentu kan ada ukuran ya Pak ya. Ya. Tadi terkait dengan manfaat lain gitu ya, terkait dengan kita mempelajari fisika. Sebenarnya goalsnya dari fisika, kalau Bapak di kelas, saya di kelas itu di Al-Quran itu menjelaskan bahwa semua yang di alam semesta itu sudah ada hitungan-hitungannya dan dia tertata rapi dengan teliti begitu. Nah sama dengan fisika, ketika kita mempelajari fisika itu memang harus teliti dan kita harus tunduk dengan besaran-besaran yang sudah ditentukan. Harus mengikuti prosedur yang ada. Iya, prosedur yang ada. Dan memang tujuan belajar fisika itu ya harusnya orang yang belajar dengan fisika itu ya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar fisika kita melihat fenomena-fenomena alam di sekitar kita, bahwa ternyata
benda bergerak itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang mempengaruhi. Seperti itu, harus ada gaya. Begitu, gaya gravitasi senjelimetnya itu, ternyata Allah itu menciptakan gravitasi itu biar kita kalau jalan tuh enak gitu di bumi. Bayangkan kalau bumi itu gravitasinya jauh lebih kecil gitu ya. Nanti ya pasti alam semesta itu akan aneh begitu. Nah, di fisika kita belajar tentang kestabilan itu, bagaimana matahari terbit dari barat yang sudah bisa terhitung seperti itu. Nah, itu di besaran-besaran fisika. Apalagi kalau di materi awal-awal itu hakikat fisika gitu ya. Hakikat fisika itu sebenarnya kan alam semesta yang ada di sini. Nah, sampai batas akal manusia ada salah satu mata pelajaran yaitu fisika. Selebihnya hal yang belum diketahui, misalkan yang ada di alam semesta, misalkan 80 energi yang belum bisa manusia lihat begitu. Ya, itu selebihnya bagaimana kita beriman kepada Allah. Makanya manfaatnya orang belajar fisika itu harusnya lebih dekat. Seperti halnya dulu Stephen Hawking itu ya. Stephen Hawking itu awalnya juga tidak begitu percaya Tuhan. Tapi karena konsepnya dia ternyata tahu bahwa alam semesta itu mengembang. Semakin besar gitu ya. Kalau ditarik ulur ke waktu yang dulu, berarti alam semesta itu dulu dari satu titik yang sama, tidak berubah-ubah. Nah, itu ada di Al-Quran bahwa alam semesta dan seisinya dulu itu dari titik yang satu, kemudian melalui proses terbentuk alam semesta begitu. Ini lama-lama jadi pengajian ya kawan-kawan. Tapi memang seperti itu realitanya, ada dimensi itu. Dan kita tidak bisa melepaskan dimensi itu. Nah, Pak, tentunya nih Pak, dalam proses mempelajari fisika, mungkin dari kawan-kawan yang di rumah mungkin kan ingin ikhtiar nih Pak belajar fisika karena keren ya Pak ya. Karena alumni SMA MUI juga banyak yang masuk di jurusan fisika di UGM, UNY dan lain sebagainya. Teknik terutama itu fisika banget itu. Nah, teman-teman dan kawan-kawan tentu ini Pak ada masa titik jenuh nih Pak. Misal mengalami masa titik jenuh ini. Nah, kira-kira tipsnya gimana Pak? Tips apalagi kalau untuk belajar fisika ya, yang kata orang sudah susah begitu. Kalau saya di kelas itu sering menyampaikan ayat pertama Al-Quran yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika mau belajar itu yang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kalau kita mau belajar itu kita harus membaca menyebut nama Tuhan, harus dimulai dengan bismillah. Berarti niat belajar itu ada di kita. Nah, memahami itu dulu bahwa belajar itu kalau mau niat ada di kita, bukan tentang fasilitas ber-AC atau tidak, nyaman atau tidak, gurunya enak atau tidak, bukan seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita. Kalau niat kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nawa itu untuk belajar, ya kondisi apapun kita akan mengambil hikmah. Fisika pun juga sama. Memang dimulainya dari niat. Kita harus mengenal dulu, ini fisika seru ya, hikmah seperti ini. Nanti kalau sudah mulai mengenal terus-menerus, nanti lama-lama harus senang gitu ya. Jadi konsepnya memang kembali lagi ke kita. Kalau mau belajar itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belajarlah dengan membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Masya Allah, innama a'malu binniyat. Betul seperti itu Pak Isan. Berarti titik jenuh pasti ada, akan tapi kalau kita itu niatnya memang kuat ya, naik lagi kayak roket itu. Harus dari niat kita. Niat itu memang terkadang semangat begitu, memang bisa disemangati dari temannya. Betul. Kita diajak main, kita ajak sharing begitu. Tapi eksekusinya kembali lagi ke kita kan biasanya. Kita sudah dapat masukan semangat dari teman, kalau kita nggak eksekusi dengan niat kita, ya sama saja begitu. Ini nih teman-teman nih, hal-hal yang kayak gini harus kita ketahui dan kita itu mencari musababnya. Nah, musabab ini salah satunya dari fisika. Baik, kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau podcast MUI, kayaknya waktunya ternyata sangat cepat ini Pak. Iya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Indra ya. Dan kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di podcast SMA MUI ada konten-konten lainnya yang tentunya teman-teman bisa like and subscribe ataupun bisa menyimak konten-konten lain kita. Mungkin ini dulu dari kita Pak Indra. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak Isan. Jazakumullah khairan katsiran.